Bab 11-15. Warisan leluhur. Semua orang tercengang. Di luar desa, burung ganas yang tampaknya ditempa dari besi cair juga terguncang. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua garis cahaya seperti kilat dilepaskan dari matanya. Itu menatap tak tergoyahkan ke altar itu. Saat cabang willow yang lembut melewati telur, puluhan ribu garis cahaya warna-warni mengalir melewatinya, membawa keberuntungan dan berwarna cerah. Kabut cahaya yang kabur mulai melayang. Telur itu tampak seolah-olah mengalami transformasi ilahi, dan saat ini tampak tembus pandang dan sangat mengejutkan. Bintik-bintik di cangkangnya menyala, memancarkan cahaya yang ganas dan menyala-nyala seolah-olah itu adalah matahari kecil. Kekuatan hidup yang luar biasa muncul dari dalam. Selain itu, lebih banyak pola mulai terbentuk di sekitar bintik-bintik. Pola-pola yang mempesona itu seperti ular dan burung yang menari saat mereka berkelok-kelok dengan cara yang rumit dan misterius. Perubahan yang tak terlukiskan mulai terjadi pada telur. Pola misterius terjalin dengan cepat, dan segera setelah itu, perubahan menutupi seluruh telur. Semakin banyak pola bunga yang indah dan indah dapat dilihat, dan cahaya ilahi mengalir ke segala arah. Kekuatan hidup di dalam telur ini menjadi berkali-kali lipat lebih besar, dan jejak kehidupan yang diturunkan oleh burung iblis kuno telah memulihkan sedikit kekuatannya. Jika telur ini menetas, pasti akan jauh melampaui elang sisik hijau. Kepala si Yun Feng berteriak kaget. Telur itu agak istimewa, dan sangat mungkin untuk mewarisi beberapa fragmen jejak burung iblis kuno. Seolah-olah kekuatannya dikembalikan ke leluhurnya. Jika terus seperti ini, maka garis keturunannya akan menjadi lebih murni, membuatnya jauh lebih unggul dari orang tuanya. Hanya sedikit gerakan dari cabang lembut pohon willow tua itu menciptakan pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah itu memunculkan potensi tersembunyi dari telur, atau apakah itu memiliki jenis kekuatan misterius itu sendiri dan membiarkan telur mengalami transformasi ini? Semua penduduk desa terkejut. Saat mereka melihat telur yang bersinar dalam cahaya yang cemerlang, mata mereka memancarkan cahaya yang berapi-api. Ini pasti akan menjadi burung perang yang menakutkan dengan potensi tak terbatas. Elang sisik hijau yang diselimuti sisik yang mempesona bertengger di atas batu besar di luar desa. Kedua matanya melepaskan garis-garis cahaya saat ia menatap tajam, sepertinya sulit untuk mempercayai apa yang terjadi juga. Ia ingin bergegas ke desa untuk melihat lebih baik, tetapi setelah melihat pohon willow tua, ia merasakan ketakutan naluriah yang mencegahnya mendekat. Itu hanya bisa berteriak mendesak di luar. Setelah cabang willow yang indah dan seperti batu giok melewati telur, ia tidak lagi bergerak. Jelas bahwa itu tidak menunjukkan minat khusus ketika dengan santai menyikat telur. Semua penduduk desa merasa hormat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka menjadi tenang. "Chief, apakah kita menyimpan telur ini?" tanya si Lin Hu. Saat ini, penduduk desa semua tergerak dan penuh gairah. Ini adalah telur yang ajaib dan berharga, jadi akan sangat disayangkan untuk membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Apakah kalian semua tidak melihat burung ganas di luar desa? Jika kita menyimpan telur, itu pasti akan menjadi gila. Si Yun Feng mengerutkan kening. Pohon willow tua itu sangat misterius dan kuat. Itu terus-menerus melindungi desa dan menghalangi binatang buas untuk menghancurkan rumah mereka. Desa batu adalah domainnya, tapi itu hanya bertahan. Itu bahkan tidak akan pernah bergerak keluar desa, apalagi menyerang sesuatu secara sukarela. Elang sisik hijau itu tidak berani masuk, tetapi hanya perlu memblokir pintu keluar desa untuk menyiksa penduduk. Desa batu, bagaimanapun, penduduk desa masih perlu berburu makanan di pegunungan. Lupakan saja, mari kembalikan telur ini ke burung berbulu besar itu, kata seorang tetua. Semua penduduk desa kecewa, tetapi tidak ada cara lain. Elang sisik hijau terlalu kuat. Itu adalah predator puncak wilayah ini. Jika makhluk yang hidup di kedalaman pegunungan tidak keluar, itu pasti akan dianggap sebagai penguasa. Seorang penduduk desa dengan hati-hati dan hati-hati mengirimkan 3 telur ke pintu masuk desa di bawah perlindungan 2 artefak leluhur. Dia meletakkannya di atas rumput sebelum dengan cepat kembali. Pada saat ini, aura dan pancaran telur yang bermutasi telah menghilang. Namun, pola misterius yang baru terbentuk tidak pernah pudar, membedakan dirinya dari 2 telur lainnya, membuatnya tampak seolah-olah 2 spesies burung yang berbeda telah bertelur. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya, melepaskan embusan angin kencang dan melemparkan dirinya ke atas dalam sekejap. Kedua sayapnya bergerak untuk segera melindungi ketiga telur tersebut. Setelah itu,
Ia menatap telur bergaris-garis dan berkilau itu dengan saksama. Setelah mendesis panjang, burung ganas ini tampaknya menjadi sangat bersemangat. Suaranya bergema di langit, menggetarkan ladang dan hutan dan meninggalkan dedaunan berkibar liar di udara. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan aneh di matanya. Pancarannya yang menakutkan telah lama menghilang. Itu menatap pohon willow tua di desa, tetapi masih tidak berani mengambil setengah langkah di dalam desa. Cepat dan pergi dengan telurmu. Beberapa orang dewasa berteriak seolah mengusir epidemi. Namun, di luar dugaan, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, dan setelah mengepakkan sayapnya dengan ganas, ia mengeluarkan embusan angin kencang, mendorong ketiga telur itu kembali ke desa menuju pohon willow. Apa? Itu tidak menginginkan mereka. Itu memberikannya kepada kita. Semua orang berdiri di sana dalam keadaan pingsan. Apa yang sedang terjadi? Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Elang sisik hijau menyadari fakta bahwa salah satu telur telah berevolusi. Telur itu sekarang tertutup rapat dalam simbol-simbol misterius dan pasti akan melampaui induknya di masa depan. Ia ingin menawarkannya kepada kami dengan maksud agar kami membesarkannya, kata kepala si Yunfeng. Itu memiliki pemikiran semacam ini. Sekelompok orang tercengang. Jangan lupa bahwa ini adalah burung ganas yang memadatkan simbol-simbol misterius di dalam tubuhnya. Ia memiliki kekuatan misterius yang meluap-luap di dalam tulangnya, dan kebijaksanaannya tidak boleh kalah dengan manusia, kata kepala suku tua itu. Semakin tangguh dan unik burung ganas itu, semakin banyak kebijaksanaan yang dimilikinya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa makhluk kuno dengan kecerdasan yang jauh lebih unggul bahkan dari manusia. Mereka mengabaikan suku seolah-olah mereka adalah dewa. Kepala desa dengan keras bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkan keturunannya di sini atau tidak. Elang sisik hijau itu benar-benar menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Itu kemudian mengisyaratkan dengan matanya, melihat ketiga telur dan kemudian ke pohon willow tua. Setelah menciptakan angin kencang, elang sisik hijau melebarkan kedua sayapnya. Mereka membentang sekitar 15 atau 16 meter saat bergegas ke udara. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke awan. Semua orang tercengang. Apakah itu akan pergi begitu saja? Ada 3 telur berkilau dan tembus pandang yang tersisa di tanah, dan tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Paman Linhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meng bertanya, apa yang harus kalian semua lakukan? Situasi ini disebabkan oleh kalian anak-anak, jadi kalian, anak-anak nakal harus bertanggung jawab. Si Linhu merengut, tidak, selamatkan kami. Sekelompok anak-anak mulai menjerit sedih. 3 telur ditempatkan di samping altar pohon willow besar. Beberapa orang ditugaskan untuk berjaga-jaga sampai burung-burung itu menetas. Bagaimanapun, ini adalah telur burung ganas yang kuat, jadi itu sangat berharga. Setelah kira-kira belasan hari, suara kaca yang jernih terdengar. Sebuah retakan muncul di salah satu telur. Cangkang berwarna giok terbelah, dan dari dalam jatuh keluar seorang pria kecil yang ditutupi sisik hijau berkilau. Setelah itu, telur lain juga mulai pecah, dan yang berjuang keluar adalah seekor burung kecil yang serupa. Itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang cerah untuk mengamati sekelilingnya. Telur ketiga sangat istimewa, dan ketika telur itu pecah, sinar cahaya warna-warni melesat ke segala arah. Setelah itu, sebuah kicauan terdengar, dan telur padat itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Penetasan terpancar dengan kemegahan ilahi. Seekor tukik muda muncul, sisik di tubuhnya tidak berwarna hijau, melainkan ungu. Cahaya berkilauan di sekujur tubuhnya, seolah-olah bola api sedang menyala. Itu sedikit lebih mistis dan misterius daripada 2 saudara laki-lakinya. Setelah beberapa lama, bola cahaya ungu menghilang. Tukik yang diberkati secara spiritual ini diselimuti sisik ungu cemerlang. Mata besar yang lincah itu bergerak dengan cerdas karena dengan rasa ingin tahu menatap semua orang. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa ini adalah burung yang luar biasa. Mereka menetas. Sekelompok anak bersorak. Mereka berlari pulang untuk mencari daging untuk ketiga tukik baru ini. Tiba-tiba terdengar kicauan burung yang panjang. Seekor burung ganas besar turun dari atas awan. Itu dengan cepat mendekati Stone Village, melemparkan bayangan besar. Itu menghilang selama setengah bulan, tapi elang sisik hijau kembali lagi. Apakah itu akan mengingkari janjinya dan mengambil kembali anak-anaknya? Beberapa penduduk desa berteriak kaget. Tunggu, apa itu? Penduduk desa terkejut,
mengungkapkan keheranan di mata mereka. Hong, debu terbang ke udara, elang sisik hijau mengendurkan cakarnya, dan monster kolosal menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Asap dan debu beterbangan kemana-mana. Itu adalah gajah bertanduk naga besar dengan panjang sekitar 6 hingga 7 meter dan tingginya 5 hingga 6 meter. Sepasang tanduk naga di kepalanya memancarkan cahaya yang indah, dan tubuh yang sangat berat itu dengan mudah mematahkan pohon-pohon kuno yang mencapai langit. Itu sudah mati untuk sementara waktu. Tengkorak besar itu sudah memiliki beberapa bekas cakar yang tertanam di dalamnya, dan darah mengalir keluar dari mayatnya. Itu kemungkinan besar terbunuh dalam sekejap. Elang sisik hijau, apa yang Anda ingin kami lakukan? Apakah makhluk ini seharusnya digunakan untuk memberi makan 3 tukik? Kamu benar-benar seperti manusia, penuh dengan kebijaksanaan yang perkasa. Penduduk desa tersentak kagum. Setelah teriakan singkat, angin kencang meletus, menyapu cabang-cabang besar dan dedaunan. Elang sisik hijau sekali lagi melayang ke langit. Bab 12. Kitab Suci Tulang Misterius. Penduduk desa tidak bisa lagi menahan kebahagiaan dan tawa mereka. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tidak ada yang mengira elang sisik hijau akan memberikan mereka binatang buas yang ganas. Jenis burung ganas ini semuanya cerdas dan bijaksana. Pada hari-hari berikutnya, elang sisik hijau terus-menerus menghadiahi mereka dengan binatang buas. Dari ular sanca terbang hingga gajah raksasa, semua jenis binatang buas dari pegunungan dikirim. Hanya dalam waktu sebulan, ketiga anak kecil itu menjadi gemuk seperti balon hingga panjangnya hampir 2 meter. Tingkat konsumsi makanan mereka juga sangat mengejutkan, meningkat dari hari ke hari. Yang tertua disebut Big Peng, yang kedua disebut Little Green, dan yang termuda Purple Cloud. Ini adalah 3 nama yang diberikan kepada mereka oleh anak-anak. Tak perlu dikatakan, ketiga elang sisik hijau ini semuanya cerdas dan luar biasa ajaib. Mereka unggul dalam memahami perilaku manusia. Tidak peduli apa yang dikatakan kepada mereka, mereka akan mengerti. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak bisa berbicara bahasa manusia. Awan ungu, khususnya, sangat cerdas dan kuat. Ketika baru saja mencapai panjang 1 meter, ia memutuskan untuk mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari desa. Itu kembali setelah membunuh beberapa harimau dan serigala, membuat penduduk desa tercengang. Valet kecil, cepatlah datang. Si Hao berlari di depan, dan Purple Cloud dengan bersemangat mengejar dari belakang. Ini membuat semua anak lain sangat iri. Elang mistis ini sangat ramah terhadap si kecil. Kirik, kicau, Purple Cloud berlari ke depan, menggunakan sayap bersisik untuk membantu si kecil memijat punggungnya. Agak aneh untuk mengaitkan ini dengan perilaku elang sisik hijau yang kejam. Sungguh menyebalkan, bukankah itu hanya karena si kecil mengajarimu teks tulang? Sekelompok anak-anak cemberut dengan marah. Si kecil bersikeras untuk mengajari ketiga elang sisik hijau teks tulang yang diteliti oleh manusia. Awan ungu yang bermutasi ini ternyata sangat antusias dalam belajar. Itu bahkan lebih pintar dari manusia, dan sebagai hasilnya, mereka secara bertahap menjadi semakin dekat. Siu, si kecil mengangkat tangannya, dan simbol di atasnya menyala. Kedua lengannya tertutup rapat dalam pola seperti jaring yang cemerlang dan cemerlang. Setelah menunjuk ke suatu arah, seekor burung merah kecil terbang menuju batang pohon besar, langsung membakarnya. Pa, Purple Cloud menggunakan kedua sayapnya untuk bertepuk, mengeluarkan suara pa, seolah-olah sedang bertepuk tangan. Sepasang mata besar dan jelas berkedip saat terus berkicau untuk mengekspresikan kegembiraannya. Wah, burung kecil ini sangat pintar. Ini baru berumur 1 bulan, namun ia sudah tahu sebanyak ini. Itu jauh lebih kuat dari manusia berumur sebulan, teriak sekelompok anak-anak. Kenci-kenci, 2 elang sisik hijau lainnya, Big Peng dan Little Green juga berlari untuk menghajar si kecil. Binatang buas yang bijaksana lebih haus akan kekuasaan daripada manusia, terutama setelah mengetahui bahwa teks tulang ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan mereka. Dalam beberapa hari terakhir ini, si kecil si Hao juga menerima banyak manfaat. Karena fakta bahwa elang sisik hijau adalah keturunan dari binatang purba, tubuh mereka secara alami mengandung sejumlah besar tulang berharga dan simbol misterius yang sangat kuat. Dia terus-menerus mempelajari mereka. Tulang-tulang kuno dan berharga ini melahirkan pola-pola kuat dan misterius yang eksklusif untuk jenis spesies tertentu. Semakin kuat keturunan kuno, semakin mereka tidak ingin simbol mereka bocor. Jika simbol itu dibocorkan,
maka mereka pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh orang yang melakukannya. Untungnya, ketiga tukik itu unik, karena mereka dibesarkan oleh penduduk desa. Simbol primordial mereka sangat langka dan berharga, jauh melebihi teks tulang normal yang diteliti oleh manusia. Karena ini adalah rahasia yang tidak bisa diteruskan ke orang luar, mereka dikenal sebagai simbol yang berharga. Dapat dikatakan bahwa simbol-simbol ini sebanding dengan buku tulang ras manusia yang lebih kuat. Makhluk yang bisa melahirkan simbol secara alami semuanya luar biasa. Kedua artefak leluhur Stone Village berasal dari tubuh keturunan kuno yang sangat menakutkan. Hanya setelah memoles dan memperbaikinya, mereka menjadi artefak berharga seperti sekarang ini. Selama periode ini, Si Hao selalu bermain dengan 3 tukik, memungkinkannya untuk menembus beberapa penghalang. Kepala Si Yunfeng juga sangat senang melihat mereka bersama. Awan ungu sangat istimewa, karena ia mampu menjalani transformasi leluhur. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari jejak burung iblis asli yang diturunkan, itu masih sangat mencengangkan. Simbol di dalam tubuhnya benar-benar layak setara dengan buku tulang misterius. Jika berita ini keluar, itu pasti akan membangkitkan godaan suku lain. Saat fajar, matahari merah terbit dari dalam kabut, dan cahaya lembut dan menenangkan menyebar. Kabut di pegunungan mulai mengembangkan rona merah saat mengalir begitu lambat. Udara sangat segar, dan titik-titik embun berjatuhan di sepanjang rerumputan dan tanaman merambat. Sekelompok pria kuat berencana meninggalkan desa batu untuk berburu sekali lagi. Paman, kalian semua harus berhati-hati di pegunungan. Saat memimpin 3 burung kecil yang berisik, Si Hao kecil dengan bersemangat berlari untuk mengirim mereka pergi. Dia mengangkat wajah kecilnya dan secara individual menyapa setiap orang dewasa dengan mata besar yang cerah. Dia pergi tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga. Laki-laki yang kuat tertawa terbahak-bahak. Mereka datang ke arahnya untuk mencubit wajah kecilnya yang memerah seperti apel besar sebelum berangkat menuju pegunungan dengan langkah besar. Little Purple, biarkan aku melihat lagi. Apa yang terjadi dengan simbol-simbol di dalam tubuh Anda? Masih ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Petik 2. Segera setelah itu, pria kecil itu mengulurkan lengan putihnya yang kecil dan memeluk awan ungu dengan sangat intim. Jejak tulang berharga itu terungkap, dan dia bisa dengan mudah mempelajarinya. Jiu Jiu, Big Peng dan Little Green tidak puas. Mereka bergegas mendekat dan menyenggol lengan kecilnya. Peng besar, jangan khawatir. Saya akan melihat simbol Anda nanti juga. Little Green, kita bisa menangkap ikan bersama nanti. Jangan ganggu aku sekarang, oke. Si kecil juga memeluk leher mereka untuk menghibur mereka. Kenyataannya, ketiga tukik itu sekarang satu kepala lebih tinggi dari Si Hao. Apakah itu masa lalu atau sekarang, dia selalu menjadi pria kecil di desa. Wow, jadi begini cara kerjanya. Cara perubahannya begitu rumit dan misterius, seperti bintang-bintang di langit. Mata si kecil melebar saat dia mengamati pola cemerlang di permukaan tulang berharga awan ungu. Kali ini, dia bisa memahaminya dengan lebih jelas. Jiu Jiu, Big Peng dan Little Green juga cukup penasaran dan melihat simbol misterius di tubuh kakak mereka. Mata mereka tidak pernah berkedip, seolah-olah mereka ingin menghafal dan memproses semua informasi di kepala mereka. Big Peng, Little Green, biarkan aku melihat simbol berhargamu. Si kecil berbalik dan menaruh perhatiannya pada 2 elang sisik hijau lainnya. Dia terus-menerus meraba-raba dan bersentuhan dengan tulang mereka yang berharga. Cahaya berkilau muncul dan simbol misterius terbentuk, bahkan sisik mereka menjadi menyilaukan dan tembus pandang. Si kecil merenung dalam-dalam, menyempurnakan apa yang dia peroleh baru-baru ini. Dia kemudian menutup matanya dan bergumam, jadi seperti ini, pola misterius yang rumit terjalin seperti itu. Berkembang dan bersinar, kekuatan misterius akan muncul. Siu. Tangan kiri si kecil mulai bersinar, dan bulan sabit berkilauan keluar. Itu dengan cepat terbang ke kejauhan, membelah pohon yang menjulang tinggi menjadi 2. Pohon itu jatuh ke lantai, menciptakan suara keras dan memenuhi udara dengan debu. Wah, si kecil berhasil. Dia berhasil mempelajari keterampilan bawaan elang sisik hijau. Itu simbol berharga mereka di sana, sangat kuat. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak melihat apa yang terjadi dan langsung kaget. Kecilkan suaramu. Kepala muncul. Secara alami, semua keributan ini membuatnya muncul. Dia harus menenangkan anak-anak agar mereka tidak mengganggu Si Hao saat dia dalam keadaan kontemplasi yang mendalam dan mengumpulkan wawasan. Ungu kecil,
biarkan aku melihat sekali lagi. Kurasa aku lebih mengerti setelah melihat jejak Big Bang dan Little Green. Si Hao memeluk leher Purple Cloud. Matanya bersinar terang, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti lebih banyak. Awan ungu mengeluarkan kicauan panjang. Kemegahan yang berharga meletus dari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat suci. Meskipun masih muda, itu sudah memiliki aura yang bermartabat, membuat penduduk desa merasa tidak nyaman. Misterius dan rumit, simbol misterius yang selalu berubah di permukaan membuat sisik ungunya tampak berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat luar biasa. Mata si kecil bersinar terang seperti permata yang bersinar saat dia menatap simbol berharga tanpa berkedip. Hanya setelah waktu yang lama berlalu dia menggerakkan lengannya dengan lembut. Sebuah cahaya yang menyala-nyala bergerak melalui lengannya. Cahaya berkumpul menuju telapak tangannya sebelum melepaskan diri. Kiang, cahaya itu melesat keluar seperti pedang terhunus, melepaskan suara logam. Cakram bulan yang ilahi dan cerah terbang keluar. Itu membenamkan dirinya ke dalam batu besar setinggi 56 meter saat berputar di tempatnya. Kaca, batu besar itu langsung terbelah dua. Potongannya halus, dan setelah bergemuruh, bagian atas batu yang beratnya lebih dari 1000 jin jatuh ke lantai. Puing-puing terbang kemana-mana dan debu naik ke udara. Di kejauhan, sekelompok orang yang sedang menonton menjadi ketakutan. Seberapa kuat kekuatan ini? Bulan yang terang seperti piringan mampu membelah batu besar yang sekeras logam. Ini membuat semua orang terkejut. Simbol yang sangat kuat, tukik ungu telah mewarisi sebagian dari jejak burung iblis kuno. Itu telah dibuat ulang. Kepala si Yunfeng sangat bersemangat ketika dia berkata, pria kecil itu benar-benar luar biasa. Baru sebulan, namun dia bisa menyelidiki rahasia simbol primordial seperti ini. Bakat alaminya luar biasa. Awan ungu, peng besar, dan hijau kecil semuanya terkejut. Mereka semua masih muda dan belum bisa mengaktifkan kekuatan simbol bawaan mereka, tapi setelah melihat hasilnya, mereka semua menjadi sangat bersemangat. Kakek kepala, saya pikir saya mengerti. Mata si kecil berbinar dan dia berteriak dengan gembira. Si Yunfeng dengan cepat datang dan memujinya. Simbol primordial yang kamu gunakan barusan pasti bisa dianggap teks tulang rahasia. Mereka sangat langka, kuat sampai membuat orang lain takut. Di masa depan, jangan menggunakannya dengan santai kecuali jika perlu. Petik 2. Si kecil mengedipkan matanya yang besar. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, seberapa kuat itu? Rasanya belum lengkap. Seharusnya ada pohon dan istana di bulan perak, tapi aku belum bisa membuatnya muncul. Saat ini, kamu setidaknya harus sekuat pamanmu Lin Hu dan Fei Jiao. Teks rahasia tulang adalah hal-hal yang seluruh suku akan haus. Kepala desa berbicara dengan nada serius. Ketika si kecil mendengar apa yang dia katakan, dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Dia kemudian terkikik bodoh, membuatnya terlihat sangat polos. Dia terus mempelajarinya selama sisa hari itu untuk mencoba dan meningkatkan tekniknya. Bahkan kepala desa menghela nafas dengan takjub, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Matahari terbenam mewarnai segalanya dengan warna merah tua. Pesta perburuan telah kembali, tetapi kali ini, tidak banyak mangsa, dan bahkan ada beberapa individu yang dibawa kembali. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Penduduk desa bergegas keluar dengan gugup. Tenang, tidak ada yang kehilangan nyawa. Namun, ayah Pihou menderita luka berat. Dia ditembak oleh panah, dan paru-parunya terluka sebagai akibatnya. Ekspresi si Ling Hu jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tetua muncul dan bertanya. Itu karena desa serigala beberapa lusin li jauhnya. Kami belum melakukan banyak kontak selama sekitar 1 tahun, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka memasuki tempat berburu kami. Mereka tidak hanya memperebutkan mangsa kita, mereka hampir membunuh ayah Pihou. Bab 13. Kemarahan. Ayah Pihou bergegas keluar dari desa sambil menangis. Dia melemparkan dirinya ke arah ayahnya. Memegang salah satu lengan si Sousan, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Ibunya berlari, dan air mata juga mengalir dari matanya. Dia meraih tangan si Sousan yang lain sambil menangis pelan. Untuk apa kalian semua menangis? Jadi bagaimana jika saya tertembak oleh panah? Binatang buas sering mengobrak-abrik tubuh kita saat berburu, jadi darah dalam jumlah kecil ini bukanlah apa-apa. Si Sousan menatap lurus ke mata mereka dan menyuruh mereka untuk tidak menangis. Dia adalah pria yang berkemauan keras.
Setengah dari tubuhnya berlumuran darah. Sebuah panah logam menembus armor besinya, menusuk melalui paru-paru kanannya lurus ke belakang. Batang panah sepanjang 1,3 meter yang mencuat dari tubuhnya bersinar dengan cahaya emas. Itu berlumuran darah, membentuk pemandangan yang mengerikan. Kakak ipar dan keponakan, jangan menangis lagi. Saudara Sousan tidak dalam kondisi kritis. Dia akan bergerak seperti lembu lagi jika kita membiarkannya pulih untuk sementara waktu. Dia akan segera sembuh. Si Fei Jiao menghibur mereka. Cedera itu benar-benar tidak ringan. Meski tubuh si Sousan kuat dan kokoh, dia tetap harus berhati-hati. Jika tidak, tubuhnya mungkin menderita, dan kondisi tubuhnya secara bertahap akan menurun. Untungnya, si Linghu dan yang lainnya sudah mengobati luka-lukanya untuk sementara. Di dalam pegunungan, mereka memecah obat lama dan mengoleskannya pada luka-lukanya. Mereka juga memberinya bubuk obat yang dimurnikan oleh para tetua klan dari darah sejati binatang buas. Jangan menangis. Kami beruntung dia bisa kembali hidup-hidup. Kepala si Yunfeng berjalan mendekat dan mengeluarkan panah besi, menyebabkan aliran darah menyembur sebagai hasilnya. Tangannya bergerak cepat, dan bagian tengah telapak tangannya menyala. Simbol mulai menyala seperti bintang, dan setelah turun dengan cepat, darah berhenti mengalir dan lukanya tertutup. Si Yunfeng mengeluarkan toples giok dari dadanya dan menuangkan 2 pil obat ungu yang harum. Dia meremas salah satunya menjadi bubuk dan mengoleskannya ke luka. Dia kemudian memberi si Sousan yang lain untuk ditelan. Si Sousan diangkat dan dibawa pulang. Penduduk desa, laki-laki, perempuan, tua dan muda semua berkumpul untuk mengunjunginya. Penduduk desa semuanya tulus dan ramah. Tempat ini penuh dengan aktivitas karena semua jenis obat-obatan tambahan dan daging kering dibawa sebagai hadiah. Paman pasti akan segera sembuh. Si kecil juga datang. Dia membawakannya sekeranjang beri merah favoritnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di halaman kepala, sekelompok orang penting telah berkumpul. Si Yunfeng mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Kepala, itu semua karena orang-orang desa serigala. Mereka telah melintasi perbatasan ke wilayah kita, secara paksa menangkap unta berkaki 6 yang dibunuh Sousan dan bahkan mencoba membunuh salah satu dari kita. Jika bukan karena Sousan menyingkir tepat waktu, panah itu mungkin benar-benar telah menembus jantungnya. Si Linhu berbicara dengan marah. Kulit semua orang berubah. Ini jelas, merupakan tindakan yang penuh dengan niat membunuh. Untuk melangkah sejauh ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang dianggap jujur dan apa adanya. Meskipun dua desa kami hanya dipisahkan oleh 10 li, kami berdua memiliki wilayah sendiri untuk dipertahankan dan hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, kami berdua tinggal di pegunungan yang sama, jadi setidaknya kami masih harus saling memberi wajah, kan? Itu pasti tidak seperti ini sebelumnya. Seru seorang penatua. Si Fei Jiao berkata, seorang anak menembakkan panah, yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Penampilan luarnya tidak buruk, agak adil dan menarik, tetapi dia benar-benar memiliki hati yang jahat. Panah yang dia tembakkan langsung ke Sousan ditembakkan dengan cara yang sama seperti membunuh binatang buas. Tidak ada sedikit pun keraguan di mata yang dingin dan menakutkan itu. Pada saat itu, penduduk desa Stone Village semua marah. Mereka semua bergegas maju bersama. Namun, lawan mereka juga tidak lemah, dan kira-kira 10 orang dari pihak lawan langsung berkumpul, dengan gigih mempertahankan posisi mereka. Tiba-tiba, seorang Suani menjadi gila di kedalaman pegunungan. Jika bukan karena raungannya yang mengguncang gunung yang menyebabkan batu-batu gunung berjatuhan dengan kacau, pertempuran penuh darah yang serius akan pecah. Kedua belah pihak dengan cepat mundur karena ketakutan. Kenapa mereka begitu sombong? Apakah mereka benar-benar merasa begitu superior sehingga mereka bisa mengabaikan perasaan kita? Bagaimana mereka bisa menggertak kita seperti ini? Beberapa tetua juga marah. Kami tinggal di pegunungan, laki-laki yang begitu kuat dan kuat semuanya sangat penting bagi desa. Klan lain benar-benar berani bertindak sedemikian rupa dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Petik 2. Beberapa orang menambahkan, anak itu tidak sederhana. Kesan yang saya dapatkan darinya adalah dia cukup berbahaya. Seolah-olah aku sedang menghadapi piksiu dewasa yang kuat, biadab, dan tidak berperasaan. Sepertinya desa serigala telah mengembangkan pemuda yang luar biasa. Klan mereka telah sedikit menguat, dan karena mereka melakukannya dengan cukup baik, ambisi mereka juga tumbuh, kata seorang tetua desa sambil menyipitkan matanya ke arah desa serigala.
Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Si Linghu dan yang lainnya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami juga tidak takut akan masalah. Berhati-hatilah dengan mereka di hari-hari mendatang. Jika mereka bertindak lagi, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Si Linghu mengangguk. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Desa serigala terlalu sering melewati batas mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan akan memasang jebakan untuk binatang buas di wilayah Desa Batu. Perangkap ini sering dipicu oleh orang-orang Desa Batu, dan luka yang mereka terima dari paku besi di bawah sangat parah. Darah hampir tertumpah karena peristiwa ini. Namun, pada akhirnya, Desa Serigala mundur. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu sombong saat berburu binatang buas? Bahkan jika populasi mereka meningkat, bertindak dengan cara ini sangat tidak normal. Sebuah peristiwa besar pasti terjadi di desa mereka. Kepala Si Yun Feng menyimpulkan, setelah beberapa konflik, sebagian besar penduduk desa Serigala menghilang. Namun, penduduk desa Batu tidak merasa lega sedikitpun. Mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang pada malam hari, dan mata-mata ini mendengar teriakan dari dalam desa, itu cukup aneh. Jangan ambil tindakan dulu. Selama mereka tidak berlebihan, tidak perlu ada pertumpahan darah. Hidup di pegunungan ini tidak mudah. Seorang penatua berkata, sama seperti ini, perdamaian dipulihkan kembali. Selama beberapa hari, keberuntungan Stone Village cukup baik, dan perburuan mereka cukup berhasil. Mereka menemukan beberapa bangkai binatang buas yang mati setelah konflik internal di pegunungan. Ada banyak binatang misterius yang kuat yang terlibat dalam pertempuran yang membawa bencana di dalam gunung kemanapun mereka pergi, menyebabkan banyak binatang buas menderita. Di kedalaman pegunungan, keturunan kuno berkonflik dari waktu ke waktu. Mereka bertarung dengan niat untuk saling membunuh, menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Ini adalah kasusnya, tetapi untungnya, itu tidak menyebar ke desa. Kepala, hanya gajah bertanduk naga saja yang menyumbang 8 mayat, dan ada juga beberapa badak bulan putih salju, serta jenis binatang besar lainnya. Jika kita membuatnya menjadi daging kering, itu bisa memberi kita makan untuk waktu yang lama. Si Linghu membawa kembali sebagian dengan beberapa yang lain. Dia kemudian mengumpulkan lebih banyak tenaga untuk membawa kembali lebih banyak binatang buas. Bagus. Para tetua semua gembira. Banyak penduduk desa pergi bersama untuk memberikan dukungan di pegunungan. Wow! Begitu banyak binatang besar, ayo pergi juga. Kita pasti bisa mengumpulkan banyak darah asli. Sekelompok anak berteriak dan berteriak. Setelah melihat keterampilan si kecil meningkat lebih dan lebih selama beberapa tahun terakhir ini, anak-anak tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak lagi menolak mandi obat dan dengan patuh menerima baptisan kuali. Sekarang mereka melihat bahwa ada sejumlah besar darah berharga, mereka secara alami cukup bersemangat. Aku akan pergi juga. Peng besar, hijau kecil, awan ungu, tunggu aku di desa dan jaga dirimu baik-baik. Si kecil Si Hao juga mengikuti. Namun, ketika semua orang baru saja setengah jalan ke tujuan mereka, mereka melihat si Fei Jiao kembali dengan sekelompok penduduk desa sambil berlumuran darah. Rambut mereka ada di mana-mana, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Fei Jiao, apa yang terjadi? Si Linghu bertanya dengan keras. Saudara Linghu, ini desa serigala lagi. Mereka mencegat kami dan menangkap semua mangsa yang tersisa. Si Fei Jiao meringis marah. Apa? Mereka benar-benar menggertak orang lain dengan tak tertahankan. Kami telah menahan mereka berulang kali, namun mereka memperlakukan kesabaran kami sebagai tanda kelemahan. Si Linghu sangat marah. Orang-orang desa Batu tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Lagi dan lagi, klan lawan dengan arogan mengambil keuntungan dari mereka. Ini bukan pertama kalinya klan lain memprovokasi mereka. Apakah ada saudara kita yang kehilangan nyawa? Tidak, tetapi ada beberapa dengan luka parah. Organ dalam mereka ditembus oleh panah besi, dan kita tidak tahu apakah luka mereka berakibat fatal. Apa, untuk melakukan tindakan sengit seperti itu, jika itu pertarungan yang mereka inginkan, itu adalah pertarungan yang akan mereka dapatkan. Penduduk desa segera meledak. Setelah penghinaan berulang, bahkan orang yang pendiam akan menjadi marah. Anak berusia 14 atau 15 tahun itu benar-benar kejam. Semua panah itu ditembakkan olehnya, dan jika bukan karena salah satu tetua desa mereka menghentikannya, dia benar-benar akan membunuh kita. Kata ayah Ermeng, seluruh tubuhnya berlumuran darah.
Dia hanya seorang anak yang rambutnya belum tumbuh, seberapa kuat dia. Jangan bilang kalau kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang penduduk desa yang lumpuh dengan kesal berbicara untuk mendukung. Tentu kami tidak takut, namun, mereka memiliki lebih banyak orang. Jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak dari kita. Anak itu cukup tangguh. Meskipun memiliki penampilan yang agak tampan, dia benar-benar memiliki hati yang kejam. Jangan ceroboh. Beberapa saudara kita terbungkus dalam 3 lapis baju besi, namun mereka masih ditembus oleh panahnya. Di desa kami, hanya si Linghu dan saya yang bisa melakukan itu, tambah si Fei Jiao. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring. Semua orang merasa seolah-olah ada nyala api di dalam hati mereka, seolah-olah 5 jeroan mereka disiram minyak, membuat mereka terbakar amarah. Sekelompok orang yang tangguh bergegas ke kedalaman pegunungan. Kali ini, desa serigala benar-benar melangkah terlalu jauh dan melewati batas. Ah, Paman Fu, kamu juga terluka. Semuanya akan baik-baik saja, itu akan menjadi lebih baik dengan cepat. Si kecil memandangi tubuh si Fu yang berlumuran darah yang selalu memetik buah beri favoritnya saat berburu. Dia mengepalkan tinju kecil pria kecil itu, dan setelah menghiburnya sedikit, dia mulai mengejar kelompok yang mendahuluinya. Bab 14. Barbar. Semua orang dari Stone Village pergi dengan cepat dan tiba di kedalaman pegunungan. Di sini, pohon-pohon yang menyentuh langit terbelah menjadi 2, tanaman merambat berusia ribuan tahun dihancurkan, dan semua jenis bangkai binatang berserakan dalam kekacauan besar. 2 binatang misterius saat ini terlibat dalam pertempuran sengit, menimbulkan kekacauan besar dan menyebabkan banyak binatang biasa mati. Selain itu, desa serigala sekali lagi mengusir si Fei Jiao dan yang lainnya. Daerah ini saat ini dalam kekacauan mutlak. Bangkai binatang yang ditumpuk di bukit kecil semuanya dibawa pergi oleh desa serigala dan benar-benar bersih. Setelah si Linghu kembali ke daerah ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya karena marah, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kerja keras penduduk desa mengumpulkan mangsanya sia-sia. Tumpukan mayat dicuri begitu saja. Mengejar, mereka tidak ragu-ragu dan segera melanjutkan menuju desa serigala. Lagi pula, orang-orang itu membawa binatang yang begitu berat dan besar, jadi mereka tidak mungkin pergi jauh. Mereka meninggalkan jejak yang jelas di pegunungan seperti rambut, darah, dan sisik binatang buas, yang mengungkapkan rute yang diambil oleh desa serigala. Hati-hati, si Linghu yang memimpin jalan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Dia menyingkirkan sepotong besar rumput layu dan daun di depannya untuk mengungkapkan lubang hitam besar. Di dalam lubang ada banyak tombak baja yang mengarah ke atas. Jika ada yang jatuh, organ dalam mereka akan langsung tertusuk. Bajingan serigala ini benar-benar ganas. Setelah dengan cepat maju 8 hingga 9 li, embusan angin kencang tiba-tiba bertiup ke tenggorokan si Linghu. Seolah-olah itu datang langsung dari dunia bawah, cahaya dingin melintas dengan niat membunuh, kilat cepat dan menakutkan sampai ke jiwa mereka. Semua orang dari desa batu menjadi semakin marah. Ini masih dalam wilayah mereka, namun desa serigala bertindak tanpa keraguan sedikitpun. Jika ini terus berlanjut, bencana berdarah tak terelakkan. Ini adalah panah besi sepanjang 1,3 meter. Kekuatan dan kecepatan mengerikan dari proyektil ini tidak diragukan lagi dapat menembus baju besi naga bertanduk gajah. Tidak mengherankan, inilah alasan mengapa mereka mampu menembus 3 lapis baju besi yang dikenakan oleh para pria desa batu. Itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, dari kedalaman hutan pegunungan, panah yang sama menakutkan dan dinginnya melesat keluar. Mustahil untuk secara efektif bertahan melawannya. Namun, reaksi si Linghu yang sangat berani dan ganas itu cepat dan dia dengan cepat menggeser tubuhnya ke samping. Itu terlalu berbahaya. Panah besi sedingin es ini menggores lehernya, membawa seutas darah bersamanya. Sedikit kulit robek terbuka oleh panah, hanya sedikit lebih dekat dan panah akan langsung menembus leher. Pada saat ini, teriakan tajam merobek udara. Ini adalah suara panah yang merobek udara dan itu jauh lebih lambat daripada panah itu sendiri. Ini menunjukkan betapa menakutkan kecepatannya. Kiang, panah besi tidak hanya memasukkan dirinya ke dalam batu gunung yang jauh, melainkan langsung menembusnya. Gesekan itu menyebabkan suara logam bergema di udara dan percikan api beterbangan kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Kekuatan tirani macam apa ini?
Berapa banyak orang yang berani mengambil kepala panah yang begitu berat? Disambar itu benar-benar akan membawa hasil yang mengerikan. Adegan itu benar-benar sunyi. Si Linghu merasakan kulit yang tergores di lehernya, dan matanya yang dingin berkedip. Dia nyaris tidak berhasil menghindari kematian. Di pegunungan yang jauh, seorang pemuda berdiri sambil memegang busur. Ekspresinya dingin, dan pancaran dingin berkedip melalui pupil matanya saat dia menatap. Itu anak itu lagi. Pada saat itu, kemarahan si Fei Jiao dan yang lainnya menembus langit. Pemuda tidak berperasaan ini berturut-turut menimbulkan luka serius pada orang-orang desa yang cakap lagi dan lagi. Pemuda itu berusia 14 atau 15 tahun, dan dia memiliki tubuh yang agak tinggi dengan rambut hitam berkilau yang lembut. Kulitnya putih dan dia cukup tampan, tetapi matanya terlalu dingin. Ini menghilangkan kecantikannya dan memberi orang semacam perasaan liar dan kejam. Di belakangnya, sekitar 70 hingga 8 orang saat ini sedang menyeret binatang buas besar, meninggalkan jejak darah di lantai gunung. Rerumputan dan semak berduri di bawah mayat semuanya hancur. Bajingan kecil desa serigala, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menembakkan beberapa panah ganas? Jika Anda punya nyali, maka datanglah ke sini. Aku akan memastikan untuk memenggal kepalamu dengan satu tamparan. Seseorang meraung marah. Pemuda tampan itu mengedipkan matanya yang dingin. Dia kemudian menarik busurnya dan mengarahkan lurus ke orang yang berbicara. Setelah melihat ini, si Linghu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat busur hitam besar yang terbuat dari tanduk naga yang panjangnya setengah orang dan dengan cepat menarik kembali tali busurnya. Setelah menempatkan panah besi di haluan, dia langsung menembakkannya. Sial, dua panah tebal bertabrakan di udara, menyebabkan percikan api terbang keluar dan suara menusuk telinga yang sangat tajam terdengar di udara. Kedua anak panah itu saling membatalkan sebelum jatuh langsung ke tanah. Semua orang terkesiap. Keterampilan pemuda itu dalam memanah terlalu abnormal. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, namun dia mampu bertarung satu lawan satu dengan pria terkuat di desa, si Linghu. Kiang, kiang, di hutan, bunga api berterbangan ke segala arah. Lebih dari 10 panah besi bertabrakan, melepaskan suara logam. Seperti bintang jatuh, mereka jatuh dari langit ke tanah. Suaranya begitu keras sehingga membuat telinga orang-orang yang hadir sakit. Panah yang kuat ini mengejutkan hutan gurun. Laki-laki terkuat di desa, si Linghu, seimbang ketika dihadapkan dengan pemuda ini, tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Ini membuat orang banyak terkejut. Jika pemuda ini menggunakan kedua tangannya, dia mungkin bisa mengangkat kuali tembaga dengan berat setidaknya 5 hingga 6.000 jin. Ini membuat orang menghirup udara dingin. Sungguh jenius yang tangguh. Dia adalah generasi muda yang lebih muda, namun dia mampu menghasilkan kekuatan seperti dewa yang mengejutkan. Hal ini membuat orang takut untuk hidup mereka. Teman-teman dari Stone Village, maafkan kami. Kali ini kami membutuhkan sejumlah besar binatang buas. Beri kami mangsa kali ini, dan kami akan membayar Anda kembali di masa depan. Seorang pria parubaya muncul dan berteriak dengan suara keras dan jelas. Untuk mencuri mangsa kami, kamu mengusir klan kami keluar dari wilayah kami sendiri dengan kekejaman seperti itu. Panah yang Anda tembak melukai organ dalam kami dan melukai banyak orang, namun Anda meminta kami untuk memaafkan Anda semua. Anda semua bertindak dengan niat buruk seperti itu, namun Anda mencoba mempertahankan ketenangan yang begitu tenang. Di mana prinsipmu? Si Linghu dengan marah mencaci maki. Begitu kami berdebat, konflik akan meletus dan darah akan mengalir secara alami. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh semua orang yang bertahan hidup di hutan belantara yang luas. Kata pemimpin tim pemburu desa serigala. Kami menolak, jadi mengapa kamu tidak memberi kami semua yang kamu punya? Individu kuat lainnya dari desa serigala yang statusnya tidak rendah berbicara dengan cara yang lebih keras. Orang-orang dari desa batu semua merasa seolah-olah mereka akan meledak karena marah. Desa serigala telah dengan kejam menyerang dan mencuri mangsa desa batu, dan sekarang mereka terus bertindak dengan cara yang sombong tanpa berbicara sedikit pun alasan. Benar-benar tidak ada yang tersisa untuk didiskusikan. Kalau begitu perang, si Fei Jiao berteriak, kamu pikir kami takut pada kalian semua? Jawab Kapten Tim Pemburu Desa Serigala. Penampilannya cukup mengesankan, dan dengan ketinggian lebih dari 2 meter, dia mengeluarkan aura yang menindas. Kiang, kiang, bunyi senjata beradu tak henti-hentinya terdengar.
Banyak yang mengangkat pedang lebar mereka yang kira-kira setengah tingginya. Cahaya dingin berkedip-kedip dan aura pembunuh merasuki udara. Kekuatan yang dihasilkan oleh serangan itu menyebabkan daun-daun di hutan berhamburan. Kami mendesak Anda untuk kembali ke tempat Anda berasal. Jika Anda berani mengambil langkah lain, saya akan menembak Anda semua satu panah per orang. Kali ini tidak akan ada belas kasihan yang ditunjukkan, kata pemuda tampan dari desa Serigala. Kata-katanya membuat orang-orang desa Batu marah, dan beberapa dari mereka benar-benar berharap anak panah akan menembusnya terlebih dahulu. Si Linghu dengan marah berkata, "Bajingan kecil, kamu bahkan belum sepenuhnya dewasa, namun kamu memiliki keterampilan seperti itu. Kamu benar-benar cukup kuat, tetapi jika kamu bertindak begitu mendominasi dan berperilaku begitu kejam, itu tidak akan berakhir baik untukmu." Pada saat yang sama, dia menarik kembali busurnya dan langsung menembakkan panah. Karena diskusi sudah mencapai keadaan ini, apalagi yang bisa dilakukan? Hanya ada perang. Sial, panah besi bertabrakan sekali lagi, menyebabkan hutan bergetar karena kebisingan. Membunuh. Semua orang dari Stone Village menarik kembali busur besar mereka, mengangkat pedang lebar mereka, dan mengacungkan tongkat bergigi serigala mereka. Seperti gelombang binatang buas, mereka membawa angin kencang saat mereka bergegas keluar. Tindakan mereka menyebabkan daun beterbangan dengan kacau. Adapun mereka yang berasal dari desa Serigala, mereka semua tinggi, kuat, dan sangat tangguh. Mereka juga bergegas. Pertempuran kacau akan pecah. Pada saat ini, siluet kecil yang mirip dengan burung pipit kecil dengan cepat berlari ke depan, berteriak dengan suara keras, "Kalian semua mencuri makanan kami dan bahkan membunuh Paman dan yang lainnya." Paman Afu dan yang lainnya sangat baik dan baik hati, tetapi mereka hampir terbunuh. "Kalian semua adalah orang jahat besar." Wajah kecil Si Hao memerah karena diaduk. Tangan kecilnya tergenggam erat, dan matanya dipenuhi amarah. Sejak kecil, ia dibesarkan di desa Batu, dikelilingi oleh kehangatan dan kenyamanannya. Belum pernah dia menghadapi orang-orang barbar seperti itu. Semua orang di desa Serigala terkejut. Kemudian, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selain beberapa anak yang hampir dewasa, desa Batu bahkan memiliki anak kecil seperti ini yang mengikutinya. Bukankah dia hanya menyebabkan masalah bagi klannya? Siu, sebuah panah besi merobek udara. Wajah pemuda desa Serigala berusia 14 atau 15 tahun itu tetap dingin. Dia menarik kembali busur besar yang menakutkan itu dan langsung melepaskan panah ke arah si kecil. Api menyembur keluar dari mata orang-orang desa Batu. Mereka marah sampai batas mereka. Itu masih anak-anak. Pria kecil itu biasanya sangat menyenangkan dan imut, namun kekejaman pihak lain bahkan tidak menyayangkan seorang anak kecil. Rambut mereka berdiri karena marah. Si Linghu mempersenjatai busurnya dengan panah besar sekaligus, menghancurkan panah besi pemuda itu dengan miliknya. Namun, ekspresinya segera berubah. Ini karena kali ini, pemuda itu menembakkan 4 anak panah sekaligus. 4 garis cahaya dingin terbang di udara dengan kecepatan kilat, tetapi si Linghu hanya punya cukup waktu untuk mematahkan 3 anak panah. Musuh bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di antara mereka, 3 anak panah bertabrakan, jatuh langsung ke lantai. Masih ada anak panah besi besar sepanjang 1,3 meter yang mengarah lurus ke arah tenggorokan si kecil. Dinginnya panah itu benar-benar menakutkan. Si kecil menggunakan tangannya untuk mengambil panah besi, membuat penduduk desa benar-benar ketakutan. Mereka berteriak dengan keras, cepat dan menyingkir. Dang, dang. Mereka tahu bahwa Si Hao diberkati dengan bakat alami yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia bahkan belum berusia 4 tahun. Meskipun dia mengangkat kuali tembaga yang beratnya 1000 jin, lawannya jauh lebih tua, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan, cukup untuk mengangkat 5 atau 6 kuali. Dia bisa bersaing dengan Si Linghu dalam hal kekuatan. Kamu bahkan tidak akan membiarkan seorang anak pergi. Orang-orang dari desa Batu merasa seperti rongga mata mereka terbelah. Sial, namun, yang lebih mengejutkan adalah tangan kiri si kecil menebas batang panah, membuatnya terbang miring. Itu membuat orang banyak kehabisan kata-kata dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hanya ada beberapa orang yang pernah melihat simbol berkedip di telapak tangannya sebelum menghilang dengan cepat. Suara mendesing. Si kecil melompat ke depan dan langsung melemparkan dirinya ke arah pemuda dari desa Serigala itu. Bab 15. Kekuatan si kecil. Anak muda itu menunjukkan ekspresi terkejut.
Ini hanya seorang anak kecil, namun dia mampu menepis panah dengan satu tangan. Pemuda itu tidak bisa tidak merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Anda harus memahami bahwa pemuda ini dapat mengangkat 5 atau 6 kuali tembaga hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ketika dia menembakkan panah yang bisa membelah batu dan memecahkan logam, kekuatan tirani itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Itu sudah cukup untuk membunuh seekor gajah bertanduk naga. Orang-orang dari desa Serigala semua terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka betapa menakutkannya Bei Feng, karena dia dikaruniai bakat alami yang unggul dan kekuatan ilahi yang sangat langka. Bagaimana bisa anak kecil seperti itu memblokir panah besi Bei Feng? Kamu mencari kematian. Bei Feng muda dengan ringan mengejek. Sinar cahaya keluar dari matanya seolah-olah itu adalah kilatan petir. Dia dengan keras menghembuskan napas, menarik busurnya, dan mulai menembakkan panah secara terus-menerus. Ci, ci, panah besi menembus langit luas dengan suara wuwu, seolah-olah itu suara mengerikan dari neraka tingkat ke-9. Poros panah tebal membentuk kilatan logam yang menggetarkan hati saat mereka dengan cepat terbang, itu sangat menakutkan. Bei Feng terus menarik busurnya sampai dia melepaskan 8 anak panah besi. Saat mereka bersiul di udara, setiap panah sangat menakutkan, hanya menargetkan tanda vital si kecil. Seperti keras spiritual, Si Hao jatuh dengan posisi merangkak. Dengan gerakan alami, dia dengan cepat menghindari 5 panah, dan kemudian dengan beberapa pukulan, 3 panah logam yang tersisa dialihkan. Ketiga anak panah ini memasuki batu gunung dan mengeluarkan suara kongkiang yang keras. Pertunjukan ini benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Bahkan orang-orang desa batu tercengang, karena tampilan Si Hao jauh melebihi harapan mereka. Melakukan semua ini di usia yang sangat muda benar-benar agak sulit dipercaya. Mulut Bei Feng dengan ringan berteriak, dan dia dengan marah menarik busurnya. Panah besi mengalir turun seperti hujan deras. Panah besi tebal dan panjang menghantam satu demi satu ke hutan pegunungan. Meskipun Si Hao masih sangat muda, kecepatannya sangat cepat. Melompat seperti harimau dan membumbung seperti naga, dia menghindari hujan panah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul panah, mengetuk poros panah ke satu sama lain. Saat panah bertabrakan satu sama lain, suara dangdang terdengar, menyebabkan panah di langit bergetar. Kecepatannya sama sekali tidak menyerupai anak kecil, dan jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap mata. Gerakannya membuatnya tampak seperti peng bersayap emas yang muda dan mengesankan. Dong, hujan panah yang kacau menjadi semakin terkonsentrasi. Si kecil berteriak keras dan menendang batu 1000 jin di sepanjang jalan. Dengan ledakan keras, itu melayang di udara lurus ke arah pemuda berwajah dingin, Bei Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Anak ini bahkan belum berusia 4 tahun. Semua orang merasa ngeri. Ini benar-benar membuat mereka tercengang. Hanya beberapa individu yang dapat melihat bahwa ketika Si Hao melepaskan kekuatan luar biasa itu, kilatan simbol muncul. Semuanya terjadi terlalu cepat. Batu 1000 jin menutupi langit, dan kemudian langsung runtuh. Mata Bei Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia berhenti melepaskan panah. Dia memutar busur besarnya yang tingginya setengah orang, dan dengan suara hong, batu berat ini langsung pecah. Fragmennya terbang ke segala arah. Sementara itu, Si Hao menggunakan kesempatan ini untuk bergegas ke depan. Dengan suara marah, dia berkata, "Mengapa kamu seperti pengganggu? Kenapa kamu harus menembak Paman Afu dan mencuri makanan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup?" Bei Feng mengeluarkan dengusan dingin. Dia menjatuhkan busur besarnya dan kemudian mengeluarkan tombak berwarna merah tua yang ditempa dari besi anyaman darah. Dengan kedua tangan mencengkeram tombak, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya ke dada si kecil. Namun, pada saat ini, tubuh Si Hao berada di udara dan saat ini menghadap ke depan, membuatnya agak sulit untuk menghindar. Hati para penonton dari Stone Village hampir keluar dari dada mereka. Mereka semua membenci Bei Feng sampai ke tulang mereka, karena tindakannya terlalu kejam. Kiang, suara dering logam terdengar di udara. Mata Si Hao bersinar saat tangan kanannya mulai bergerak, membentuk lengkungan yang indah dan melepaskan kemegahan yang jelas. Dengan suara kiang, tombak itu dipotong menjadi 2 bagian. Sementara itu, tangan kecil yang putih dan lembut itu tidak terluka sedikitpun. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Si Hao muda menghadapi Bei Feng yang kejam, namun dia tidak dirugikan sama sekali.
Setelah dia menutup jarak di antara mereka, penampilannya luar biasa. Bei Feng dengan marah melemparkan tombaknya yang patah, mengirimkannya langsung ke mata kanan si kecil dengan cara yang kejam dan tegas. Pada jarak sedekat itu, serangan ini sangat berbahaya. Si Hao memiringkan kepalanya untuk menghindar. Sementara tubuhnya masih di udara, kaki kanannya langsung berputar sebelum menendang ke arah sisi wajah Bei Feng, membawa angin kencang. Meskipun perawakannya kecil, tubuhnya cukup anggun. Gerakannya mengalir secara alami seperti burung layang-layang spiritual yang terbang meluncur melintasi langit. Peng! Bei Feng menggunakan tangan kirinya untuk membela diri. Suara keras dan berat bisa terdengar, dan pohon-pohon di dekatnya begitu terguncang sehingga dedaunan beterbangan dengan kacau seolah-olah angin musim gugur telah menyapu tempat ini. Kekuatan yang begitu kuat, penduduk desa Serigala menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan ilahi yang luar biasa yang dimiliki Bei Feng. Dia masih muda, dan dalam jarak 1000 li, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, dia saat ini tidak memiliki keuntungan. Si Hao jatuh ke lantai. Dia juga masih muda, dan jauh lebih pendek dari Bei Feng, tapi dia tidak takut sama sekali. Wajah kecilnya dipenuhi amarah. Matanya besar dan lebar saat dia menghadapi lawannya. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Mereka lebih tertarik pada konfrontasi antara pemuda yang tangguh dan anak yang mengejutkan, menunggu untuk melihat hasil pertarungan. Wajah Bei Feng menjadi suram, dan sedikit rasa dingin merembes keluar dari matanya. Dia sudah berusia 14 tahun, tetapi tabrakan sebelumnya terhadap seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan. Baginya, ini adalah penghinaan total. Hong! Tubuh Bei Feng tinggi dan ramping. Dia tiba-tiba menggerakkan kakinya, dan itu tersapu seperti tunggul logam. Kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah monster besar yang menyerang. Si Hao jatuh kembali. Dia dibesarkan di hutan pegunungan, jadi meskipun dia belum pernah mengalami pertempuran nyata, dia masih tahu banyak. Dia menghindari serangan ini, dan dengan satu lompatan, dia mundur beberapa meter. Namun, Bei Feng telah membunuh banyak binatang buas, membantai burung yang tidak biasa, dan menembak manusia yang tangguh sampai mati. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan karena itu, dia secara alami mengerti bagaimana mengambil inisiatif dan menekan keuntungannya. Tubuhnya melompat tinggi ke udara, melakukan perjalanan beberapa meter dalam sekejap. Kaki kanannya berputar, dan kemudian ditebas sekali lagi seperti cambuk logam. Itu sangat kuat, dan hanya angin yang dihasilkannya membuat wajah orang banyak merasa sakit. Ada beberapa pohon kuno di belakangnya, jadi dia tidak punya ruang untuk mundur, membuatnya sulit untuk menghindari serangan ini. Dengan punggung bersandar pada pohon besar, kedua tangannya terjalin, dan kemudian dia dengan paksa mengangkatnya ke atas. Beberapa simbol berkedip sebelum menghilang. Ledakan, seperti tabrakan antara dua binatang besar, batu dan pasir beterbangan kemana-mana. Debu dan asap mengalir ke langit, dan daun langsung layu. Kedua belah pihak sangat terguncang. Ketika kaki Bei Feng ditekan ke bawah, batang pohon selebar 1 meter di belakang si Hao langsung dipotong menjadi 2. Dengan suara honglong, potongan-potongan pohon kuno yang patah terbang tinggi ke langit. Ketika mereka jatuh kembali ke wilayah pegunungan ini, suara yang luar biasa dilepaskan. Kali ini, orang-orang desa Serigala dapat dengan jelas melihat bahwa ada simbol yang berkedip-kedip di telapak tangan si Hao. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan dia untuk menghentikan serangan luar biasa Bei Feng yang sangat berbakat yang memiliki berat beberapa ribu jin. Artefak berharga, anak itu memegang artefak berharga yang langka. Mereka semua berteriak. Mereka menolak untuk percaya bahwa seorang anak seperti si Hao dapat melakukan kontak dengan misteri mendalam teks tulang yang kuat. Mereka semua percaya bahwa kekuatan ini berasal dari gelang gigi binatang di pergelangan tangannya karena ada cahaya berkilau yang mengalir di permukaannya. Mata orang-orang desa Serigala berubah merah karena keserakahan. Meskipun ini bukan harta karun penjaga klan, itu masih merupakan artefak berharga yang cukup bagus. Untuk dapat meningkatkan kekuatan anak kecil sebanyak itu jelas tidak biasa. Setelah mematahkan pohon besar itu dengan satu tendangan, Bei Feng tidak menghentikan pendekatannya yang kuat. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih ganas. Kedua kaki tersapu seperti pilar besi, menyebabkan pohon-pohon besar hancur satu demi satu. Cabang-cabang yang patah dan daun-daun yang layu beterbangan kemana-mana.
Si Hao tidak mundur dan mulai membalas. Meski bertubuh kecil, setiap kali dia melompat, dia bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Ketika dia menerkam ke depan, dia tampak seperti peng muda yang melebarkan sayapnya. Hong, angin di sekitar kepalan tangan Bei Feng terbang ke depan seperti guntur, dan setelah Si Hao menghindari serangannya, angin itu menghantam beberapa ribu batu gunung jin di belakangnya. Itu langsung meledak, mengirimkan pecahan batu seberat ratusan hingga ribuan jin terbang ke segala arah. Adegan ini sangat mencengangkan, karena seorang pemuda yang berusia lebih dari 10 tahun memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Semua penonton terkesiap, si kecil masih kecil, dan meskipun kekuatannya sudah bisa dianggap luar biasa hebat dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatannya masih kurang dari Bei Feng pada akhirnya. Namun, dengan bantuan kekuatan misterius teks tulang, sepertinya dia tidak perlu terlalu takut. Keduanya bergerak sangat cepat, satu seperti elang yang sedang menyelam dan yang lainnya seperti kelinci yang sedang naik daun. Setiap serangan sangat menakutkan, tinju terbang dengan kekuatan yang menggelegar. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar, dan getaran yang menyebabkan pohon tumbang dan batu-batu besar pecah menyebar kemana-mana. Setelah bertukar 10 serangan, ekspresi Bei Feng berubah tidak wajar. Dia adalah seorang jenius yang diberkati dengan bakat dari surga. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki keunggulan melawan seorang anak yang belum genap berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Peng, kali ini, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tiba-tiba berjongkok dan menundukkan kepalanya, dan di belakangnya, hamparan panah merobek udara. Cahaya dingin berkelap-kelip saat mereka menyerang mata dan wajah si kecil. Semua orang dari Stone Village berteriak ketakutan, ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Segera setelah itu, mereka semua meledak dengan marah. Bei Feng terlalu kejam, dia hanya berurusan dengan seorang anak, namun dia tidak menunjukkan moral dan bertindak begitu kejam. Si kecil terkejut, tapi dia tidak takut. Dia melambaikan kedua tangannya, dan pola misterius muncul di ujung jarinya, membentuk bulan sabit kecil. Dia memegang bulan di tengah telapak tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Bintik-bintik cahaya menyebar, dan menembus setiap panah. Orang-orang dari desa batu semuanya menghela nafas lega. Situasi barusan benar-benar menutupi tubuh mereka dengan keringat dingin. Anak muda ini terlalu kejam. Dia pasti akan menjadi bencana di masa depan begitu dia dewasa. Si Fei Jiao berkata dengan marah. Bei Feng mengutuk dalam hati, dia masih belum berhasil memukul Si Hao. Dia dengan keras melompat setinggi 6 atau 7 meter, dan dari posisi yang menguntungkan ini, dia menginjak lurus ke arah si kecil dengan kekuatan yang tidak dapat diblokir. Mata Si Hao menjadi jernih. Dia mengambil inisiatif untuk menemui lawannya. Kedua tangannya terbentang keluar seperti elang yang membubung ke langit, menampilkan gerakan mendominasi dan kuat yang sangat mirip dengan elang sisik hijau yang menembus awan. Hong, bulan sabit di telapak tangannya bersinar sekali lagi. Itu berubah menjadi sinar kemegahan yang jernih dan terbang lurus ke arah Bei Feng. Itu menabrak tubuhnya dan menciptakan ledakan yang kuat. Kali ini, Bei Feng memuntahkan darah, tubuhnya terbang secara horizontal, menghancurkan banyak cabang dari pohon-pohon besar sebelum jatuh ke lantai. Si kecil segera mengikuti dalam pengejaran.